Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian konsep yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam sikap baik ini? Yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan baik terhadap sesama manusia. Ya, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini tidaklah hidup dalam keadaan sendiri. Pasti kita hidup berdampingan, ya. Ada tetangga, ada saudara, ada sanak kerabat dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau, ya, suka tidak suka, pasti kita akan hidup bermasyarakat. Maka dari itu dalam agama Islam juga ditekankan tentang masalah hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah pertama kali ke Madinah, ya, setelah berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah, di sana berdakwah kurang lebih 10 tahun, maka pesan Nabi yang pertama ketika sampai di Madinah menyampaikan kepada para sahabat, beliau menyampaikan, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya, afshus salam wa ta'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Ini ada 4 wasiat Nabi ketika pertama kali hijrah ke Madinah. Jadi beliau menyampaikan, yaitu afshus salam, menebarkan salam. Nah, ini wasiat pertama yang beliau sampaikan kepada sahabat, afshus salam, sebarkan salam. Karena dengan salam ini ada doa-doa yang terkandung di dalamnya. Paling tidak ada 3 doa ketika kita mengucapkannya dengan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Semoga padamu keselamatan, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan baginya, keberkahan darinya. Itu. Jadi mendapat 3 doa, Pak, ketika kita mengucapkan salam. Nah, ini. Dan ketika kita menjawab salamnya, misalkan saudara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawab Assalamualaikumussalam, kita dapat 10 kebaikan. Ditambah lagi Waalaikumsalam warahmatullahi, 20 kebaikan. Lebih lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan yang kita dapat. Nah, ini. Sehingga pesan Nabi yang pertama ketika hijrah ke Madinah, afshus salam, sebarkan salam. Itu, Bu. Cuma kadang-kadang di budaya kita sebarkan salam mulai agak pudar, ya. Sehingga terkadang terganti, mari ngendi Kang, gitu ya. Mari ngendi yuk, gitu ya. Jadi langsung sebut namanya. Padahal sunnah Nabi supaya menyebarkan salam. Assalamualaikum, gitu ya. Itu sangat bagus. Dan salam kita itu sudah menyangkup doa-doa. Tuh, akan didoakan langsung mendapat 3 doa tadi. Selamat, rahmat, dan berkah. Berbeda, Pak, kalau misalkan kita hanya mengucapkan selamat pagi, berarti siang tidak ada jaminan selamat. Selamat siang berarti sore tidak ada jaminan selamat. Selamat malam berarti pagi tidak ada jaminan selamat. Maka yang paling baik ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkadang ketika kita menggunakan WA, ya, di handphone ini pun
saat mengucapkan salam itu jangan disingkat ya Bu ya. Iya, kadang sok ASS, askum gitu ya. Apa itu askum? Iya. Salam ya kagok banget loh. Salam iya, selamat. Selamat apa itu ya? Minimal assalamualaikum lah. Gitu. Assalamualaikum. Coba. Jangan ASS, jangan askum, dan juga jangan salam. Assalamualaikum. Nah, itu udah minimal itu ya. Karena kita sebagai seorang muslim dan Rasulullah mengajarkan kepada kita sunnahnya ketika bertemu dengan saudara mengucapkan salam ya. Tapi terkadang hal yang seperti ini memang butuh kebiasaan ya, tidak mudah gitu. Bahkan makna salam bukan hanya sebatas menyebutkan salam itu saja, tapi maknanya lebih dalam lagi. Menebarkan salam di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan juga maksudnya adalah menebarkan keselamatan dan kedamaian. Itu. Jadi kita sebagai seorang muslim memberikan keselamatan bagi muslim yang lain atau bagi orang lain ya. Karena muslim itu bukan hanya dilihat dari ibadahnya saja, tetapi juga dari akhlaknya ya. Orang non muslim Pak Bu ya, orang non muslim mereka itu tidak lihat sholat kita, tidak lihat baca Al-Quran kita, tidak lihat sodakoh kita, tapi yang mereka lihat adalah akhlak kita. Itu kayak wong muslim kok kayaknya kepenakan banget itu ya, wawuhan. Nah ini yang mereka lihat itu. Sehingga wasiat Nabi yang pertama ketika di Madinah, afsyus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Bahwasanya agama Islam ini menyejukkan, menenangkan, memberikan kedamaian dan tidak menakutkan. Itu. Cuma kadang-kadang ada beberapa oknum ya, ada beberapa segelintir orang yang menjadikan pakaian Islam untuk mengikuti hawa nafsunya, dalam artian seperti ngebom gitu ya Pak ya. Biasanya kalau orang ngebom kan pakaian sunnah itu ya, ya Allah. Perempuannya kadang-kadang pakai cadar itu dan lain sebagainya. Seperti ini kan jadi menjelek-jelekan Islam ya. Toh coba kalau mau ngebom atau mau radikal nggak usah pakai pakaian Islam lah. Karena yang sudah terbiasa pakai sunnah kan jadi kadang terbawa itu, sehingga ini hal yang tidak baik itu. Maka sebisa mungkin kita pun harus bisa menempatkan diri ya, menempatkan diri. Ketika kita menggunakan pakaian muslim, pakaian islami, maka juga wujudkan dalam perilaku sehari-hari, bukan hanya sekedar pakaiannya saja. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wasiat Nabi yang pertama ketika di Madinah, afsyus salam, sebarkan salam. Kemudian yang kedua, wasiat Nabi ketika hijrah ke Madinah, wa at'imut ta'am, memberikan makanan. Nah, berarti nasihat yang kedua ini juga masih ada sangkut pautannya, hubungan terhadap sesama manusia. Itu. Wa ta'imut ta'am, memberikan makanan. Itu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan selalu mengusahakan memberikan sedikit makanannya ketika ada ataupun ketika tidak ada kepada orang yang membutuhkan. Itu ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan itu, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang senang memberi itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, minan nar, dan juga dijauhkan dari api neraka. Nah, ini. Jadi ini menjadi semangat bagi kita
untuk punya kebiasaan, punya budaya memberi, ya, memberi makanan kepada yang membutuhkan. Itu. Tidak harus dengan makanan yang mewah, tidak harus makanan yang enak, selagi ada dan saudara kita membutuhkan, maka diberikan saja. Itu ya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu hari kedatangan seseorang pemuda yang dalam keadaan kurus perutnya, ya, kering lah, itu seperti orang kelaparan. Namun ketika dalam perjalanan itu Umar bin Khattab tidak membawa banyak makanan, hanya tersisa 3 anggur, Pak, 3 anggur bundar-bundar lah di saku itu. Nah akhirnya yang 3 anggur ini, ya, diberikanlah kepada pemuda tadi, diberikan 3 anggur belindi lah bundar itu, kan kecil-kecil sekali itu, diberikan, kemudian dimakan oleh pemuda tadi. Nah ada seorang sahabat yang langsung menyampaikan kepada Umar, ya Umar, mana mungkin kenyang orang makan 3 belindi anggur. Ya kalau ngasih makanan yang kira-kira lah, cara bahasa kita gitulah Mak. Itu ngasih makanan kok 3 belindi anggur, ya nggak bakal kenyang, itu cara bahasa kita. Itu. Lalu Umar bin Khattab menjawabnya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji zarah. Zarah itu Pak lebih kecil daripada 1 butir pasir. Berarti kan kecil banget Pak. Dibandingkan dengan anggur ya banyak banget lah anggur bundar itu. Itu dijawab oleh Umar, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat biji zarah, maka akan Allah balas kebaikannya. Nah, jadi Umar pun tidak harus memikirkan yang macam-macam. Adanya anggur 3 belindi ya sudah dikasihkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa membuat ia cukup untuk perjalanan selanjutnya. Itu Bang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi yang kedua masih hubungannya terhadap sesama manusia. Kemudian kita lanjutkan kembali pesan Nabi yang ketiga, ya. Pesan Nabi yang ketiga disampaikan kepada para sahabat ketika hijrah ke Madinah, yaitu supaya menyambung wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Nah, ini menjadi hal yang penting, ya. Jangan sampai memutus silaturahim tanpa sebab. Nah, ya. Dan sebisa mungkin kita pun jangan sampai melepas persaudaraan. Tapi terkadang Pak, ya, yang namanya hubungan persaudaraan yang tadinya dekat sekali itu bisa lepas, bisa putus. Gara-gara apa? Gara-gara masalah perhutangan. Itu Bu. Masalah pinjam meminjam, kalau tidak amanah maka bisa melepas silaturahim. Saya pinjemlah sekian juta, nanti tanggal ini saya kembalikan. Karena ia meyakini ini karib kerabat, orang dekat sekali, ia pun memberikan. Kemudian ditunggu-tunggu awal bulan tidak ada kabar. Nunggu seminggu lagi ditelepon tidak diangkat. Ya minggu ketiga di ke rumah nggak ada orang. Udah akhirnya lepas silaturahim. Nggak mau ketemu lagi gara-gara masalah hutang piutang. Karena memang masalah hutang piutang ini kalau betul-betul tidak diselesaikan, tidak amanah, bisa memutus tali persaudaraan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah ketika akan mensolati jenazah, Rasulullah tidak mau karena masih ada sangkut pautan jenazah ini dengan orang lain atau dalam masalah hak adami, hutang piutang. Maka kita kembali lagi
Pesan Nabi yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Karena dengan tali silaturahim ini akan mendatangkan manfaat, dan sering kita dengar mendatangkan rezeki, memanjangkan umur. Itu. Sehingga biasanya di kalangan kita itu ada forum silaturahim dari keluarga. Misalkan eyang ini ya, bani ini kan biasanya sok kumpul ya Bapak Ibu, itu kumpul silaturahim dari perkumpulan beberapa eyang, beberapa mbah. Ini bagus ini. Tujuannya apa? Supaya generasi dan anak-anak kita itu bisa tahu mana saudara dan mana bukan, itu ya. Kalau cara Jawanya biar nggak kepaten obor nopo nggih, itu. Jadi supaya tidak mati obornya, tidak mati tali persaudaranya. Karena biasanya ini terjadi pada kalangan muda, anak-anak kita yang masih muda. Anu dulure tapi orang wawuh itu loh, ya nggak tahu itu padahal saudaranya. Nah ini karena memang jarang ketemu, jarang ngobrol. Nah ini. Maka salah satu tujuan dari wasilul arham adalah tadi menyambungkan saudara supaya tidak